ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersyukur, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukacita karena perlindungan dan penyertaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita semua. Saat ini kita akan mulai ibadah online pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang melayani Tuhan urapi dan berkati, khususnya untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau akan mengurapi hamba-Mu sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya datang daripada Tuhan dan kehendak Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati Saudara Dave yang akan memimpin pujian, singer yang ada, pengantin musik yang ada. Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap mereka sehingga jalannya ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan yang disaksikan, Tuhan yang dipermuliakan. Sedang jemaat-Mu yang saat ini siap untuk mengikuti ibadah, Tuhan, Engkau tahu pergumulan persoalan setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi setiap kami. Kami percaya dalam ibadah ini ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada jalan keluar, karena Tuhan yang hadir di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Gembala Pendeta Amos Hosea beserta Ibu, Bapak Pendeta Bambang beserta Ibu, Bapak Pendeta Agus beserta Ibu, Bapak Pendeta Budi beserta Ibu, serta para pejabat GBI Ebenezer dan para rekan peratua Ebenezer, para pengerja serta jemaat GBI Ebenezer yang dikasihi Tuhan. Hari ini 6 Oktober 2020 saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 GBI Ebenezer. Romantika dinamika selama 65 tahun, kita percaya Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan tolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12b. Di tengah pandemi COVID-19, mari kita tetap optimis dan semangat menjalankan misi menjadi gereja yang misioner. Dan sampai di sini Tuhan tetap tolong kita. Ebenezer, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Yosya Abisaputra, Gembala Sidang Gereja Nafiri Discipleship Church. Pada kesempatan ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 untuk GBI Ebenezer. Saya percaya di bawah penggembalaan rekan saya, Pendeta Amos Hosea, ke depan GBI Ebenezer akan makin maju, berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Muda Dewi Rakasaya Jaya Putra, Gembala GBI Jemaat Sion Bangil, Jawa Timur. Saya berjemaat di Gereja Bethel Ebenezer sejak saya berumur 13 tahun atau tepatnya tahun 1981. Dan almarhum suami saya adalah Pendeta Daniel Jaya Putra, pernah menjadi wakil gembala dari Bapak Pendeta Hadar Senduk di tahun 2000 sampai tahun 2005. Kami adalah bagian dari keluarga besar Gereja Bethel Ebenezer.
Kebersyukuran saya adalah juga keterhatian saya menyaksikan 65 tahun GBI Ebenezer melintasi waktu, bergumul, berjuang selama 65 tahun. GBI Ebenezer telah ditemukan kesetiaannya oleh Yesus Kristus, sang kepala gereja kita. Karena itu pada momentum yang bersejarah ini, izin kata saya mengucapkan dirgahayu GBI Ebenezer ke-65 tahun. Selamat merayakan indahnya kesatuan tubuh Kristus di Gereja Betel Indonesia Ebenezer yang saya cintai. Shalom jemaat Tuhan, aku Yesus Abraham. Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 tahun untuk GBI Ebenezer Jakarta. Puji Tuhan, aku berdoa supaya GBI Ebenezer Jakarta semakin jadi seperti Kristus, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi jemaat Tuhan, dan mengasihi satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Dan yang paling utama, semakin dewasa, semakin mengandalkan Tuhan. Semoga GBI Ebenezer, baik para pelayan, baik para pastor, baik para jemaat, semuanya boleh semakin menjadi seperti anak kecil yang selalu terkagum-kagum pada Bapa kita yang begitu baik. Terus bertumbuh di dalam kasih, terus saling mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi semua jemaat Tuhan yang ada di GBI Ebenezer. God bless. Saya Iyang, sebagai tugas parkir di Gereja Ebenezer. Saya Sudarsono, tugas security. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 untuk GBI Ebenezer. Semoga menjadi kerja yang misioner. Terima kasih. Shalom, saya Hengki Setiawan Umar berserta istri, Gembala Senior dari GKSI Bethlehem. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 kepada GBI Ebenezer. 65 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi berjalan bersama tuntunan Tuhan yang akan memberi kekuatan dan anugerahnya untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam pelayanan gerejanya bagi kemuliaan Tuhan. Terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Iwan Budiman, Kabid Kategorial GBI Ebenezer. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 GBI Ebenezer. Sukses selalu menjadi jemaat yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Lisa Montolalu, Wakil Gembala dari GBI Basilea Christ Cathedral. Mengucapkan selamat hari jadi yang ke-65 untuk GBI Ebenezer. Selama 65 tahun penyertaan Tuhan luar biasa, sesuai dengan namanya Ebenezer, saya yakin pertolongan Tuhan setiap waktu ada pada GBI Ebenezer. Tuhan berkati. Shalom saudaraku, mari bersuka cita dan sambut kemenangan demi kemenangan di dalam namanya yang penuh kuasa. Haleluya. Bertepuk tangan, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Raja kita. Haleluya. Angkat suaramu dan katakan, mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Haleluya. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya.
kemenanganku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi di tempat ini, sekarang ini. Oh, ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Oh yeah, mari bertepuk tangan dimanapun engkau berada. Oh yeah, nyatakan Dia sumber kekuatan, sumber kemenangan. Come on, everybody say, oh, 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 kemenanganku. One more time, let's go. Oh, 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 kemenanganku. Come on, say, oh, 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 kemenanganku. Oh yeah, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Angkat suaramu dan katakan, come on. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Oh yeah, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi Allah kita. Tahukah saudara, sukacita yang sempurna hanya ada dalam satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan kita. Mari bersukacita, angkat suaramu, nyanyikan pujian di hadapan Dia. Oh yeah, yeah. Let's go, come on church. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Hey, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan
selamanya. Yeah, haleluya. Nikmati sukacitanya, nikmati kebaikannya, tetap aman dalam perlindungannya. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, come on, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Oh, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Katakan, kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Bersukacita selamanya. Yeah. Haleluya. Sukacita kita hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Kami tidak dapat menjauh dari kasih-Mu, Bapa. Kami perlu Engkau dalam setiap musim hidup kami, di dalam setiap langkah kami. Sepanjang Engkau pribadi yang terbaik dan terindah di dalam hidup kami, Bapa. Terpuji nama-Mu. Mari dengan ucapan syukur-Mu, bersama naikkan pujian ini di hadapan. Sebagai bentuk ucapan syukur-Mu, sebab Dia layak disembah. Sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu ya suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Angkat tanganmu dan katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pengorbanan-Mu sempurna bagiku. Sungguh mulia tak terfikirkan dan tak terselami. Segala karya-Mu di dalam hidupku sungguh mulia dan besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu dalam hidupku, tak tergantikan oleh siapapun, hanya Kau Yesus. For you have done, oh, hallelujah, hallelujah. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Mungkin pada saat ini kami sedang menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan, himpitan dalam hidup. Tapi kami syukur karena ada endurance, ada kekuatan yang dari Tuhan. Ada ketekunan iman yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mohon supaya Roh Kudus yang memampukan kami, menolong kami, memberikan kami kekuatan. Sehingga apapun masalah, tantangan yang kami hadapi, kami tahu ada tangan Tuhan yang perkasa yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Biarlah firman Tuhan berbicara buat kami, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami, digenapi dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah Tuhan berikan kami kekuatan, kemenangan dan jawaban yang sejati. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan dan berkati. Shalom Bapak sekalian. Pada bulan ini kita masih bicara tentang endurance, dan sepanjang bulan ini saya berharap saudara menjadi orang percaya yang punya endurance, yang punya kekuatan. Kata Yunani adalah hupomeno, hupomone, itu kata bendanya. Artinya ketika di dalam tekanan. Hupo itu artinya under, meno itu tekanan. Jadi walaupun di bawah tekanan kita tetap kuat. Tema ini Tuhan berikan karena situasi yang ada saat ini memerlukan kita saudara yang namanya endurance, ketekunan iman. Kita bersyukur saudara karena sampai hari ini saya mendapatkan semacam respons. Jemaat memberikan saya respon dan memberikan kesaksian bagaimana dalam situasi yang sulit ada jemaat-jemaat Tuhan yang tetap memiliki kekuatan iman, tetap punya ketekunan iman, punya yang namanya endurance. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung darah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah dan berjaga-jaga dan berpuasa. Ada seorang penulis yang terkenal dari Inggris, seorang sastrawan katanya, Samuel Johnson pernah mengatakan begini, great works are performed not by strength but by perseverance. Pekerjaan-pekerjaan besar dilakukan bukan hanya sekedar ada yang namanya strength, kekuatan, tetapi perseverance. Saya teringat kisah Thomas Alva Edison. Ini adalah orang jenius yang pernah hidup di dunia. Dia memiliki hak paten, ribuan penemuan dipatenkan. Dia yang pertama-tama saudara menemukannya bola lampu. Dulu orang bisa nonton bioskop itu karena penemuannya Thomas Alva Edison. Ini orang yang dianggap luar biasa. Dianggap dia orang yang jenius. Tapi sebenarnya dia mengatakan bahwa yang namanya kejeniusan itu cuma 1%. 99% itu adalah kerja keras. Tetapi dia mengatakan saya
tidak gagal. Kenapa? Karena saya menemukan I've just found 10,000 ways that won't work. Saya sudah mencoba 10.000 kali sampai akhirnya sukses. Sehingga ada orang yang mengatakan kalau kita merasa gagal dalam hidup, jangan menyerah. Kita harus punya yang namanya perseverance. Kita harus punya yang namanya daya tahan. Kita harus punya yang namanya ketekunan. Jadi orang-orang yang melakukan pekerjaan yang luar biasa, yang besar dalam hidupnya, karena mereka punya yang namanya perseverance atau endurance. Mereka punya ketabahan, mereka punya kesabaran, mereka punya daya tahan yang luar biasa di dalam kesulitan hidupnya. Seorang yang terkenal yang namanya Winston Churchill, ini Perdana Menteri Inggris yang membuat Inggris tidak dikalahkan oleh Nazi Jerman. Katanya menurut catatan sejarah ini adalah salah satu Perdana Menteri Inggris yang sangat luar biasa. Ketika ditanya apa rahasianya, dia berkata never give up. Never, 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 never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Ini berbicara tentang yang namanya endurance. Orang yang punya endurance, dia tidak akan menyerah. Penyakitnya belum sembuh, dia tidak menyerah untuk tetap berdoa. Dia belum mendapatkan pekerjaan, dia tidak menyerah untuk tetap mencari pekerjaan. Walaupun saat ini rumah tangganya masih dalam keadaan sulit, dia tidak menyerah untuk dikalahkan oleh situasi keadaan rumah tangganya. Saudara-saudara, pada saat ini saya akan bicara tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang dicatat dalam sejarah kekristenan menurut Michael Hart adalah orang kedua setelah Yesus Kristus yang memberikan dampak besar bagi kekristenan. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, maka pengaruh Rasul Paulus luar biasa. Dari Asia sampai Eropa, Tuhan pakai yang namanya Rasul Paulus. Mulai dari Kisah pasal 13, saudara bisa menemukan bagaimana hamba Tuhan ini Tuhan pakai dengan luar biasa. Tulisan-tulisan perjanjian baru dari 27 kitab, 13 kitab Tuhan pakai Rasul Paulus dalam pengajaran atau teologi Kristen. Rasul Paulus Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Apa rahasianya? Di dalam 2 Korintus dia mengatakan, karena itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Terjemahan bahasa Inggrisnya, we never give up. Ciri 2 Korintus itu berbeda dengan 1 Korintus. Walaupun ditujukan pada jemaat yang sama. Kalau kita baca dalam 1 Korintus ditemukan ada banyak pengajaran-pengajaran yang dalam. Kita menemukan pengajaran tentang kasih 1 Korintus 13, tentang karunia roh 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Kita menemukan ada banyak pengajaran-pengajaran di dalam 1 Korintus. Tetapi 2 Korintus ini adalah surat Paulus yang paling banyak menceritakan kesaksian hidupnya. Ini surat yang menceritakan paling lengkap bagaimana kita memiliki ketekunan iman dalam penderitaan. Ada banyak bagian seperti dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-6. Ada ungkapan sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar, kata hupomone dipakai. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan, hupomone, penuh kesabaran, hupomone, dalam penderitaan. Saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki endurance, memiliki ketabahan iman sehingga kita melakukan perkara yang besar di dalam Kristus Yesus. Saya selalu mengatakan, saudara, ketika orang percaya menghadapi hambatan, tantangan, itu tergantung bagaimana endurance, bagaimana ketekunan iman kita, bagaimana daya tahan iman kita. Dan saya menemukan bagaimana Rasul Paulus walaupun dalam penderitaan yang luar biasa, dia memiliki pengaruh yang besar dalam hidupnya. Rasul besar Yesus Kristus. 3 hal yang saya temukan dalam Alkitab. Yang pertama, karena dia meyakini panggilan hidupnya. Dia yakin panggilan hidupnya sebagai Rasul Yesus Kristus. Dia berkata dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 27, aku banyak berjiwa lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat, the care of all the churches. Kesaksian Rasul Paulus kita bisa baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Dia berkata, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjiwa lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disiksa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku
Aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ada ungkapan yang bagus saudara. Ini saudara mesti hafal. To come to Christ cost you nothing. To follow Christ cost you something. To serve Christ will cost you everything. Hamba Tuhan M. Hardihan mengatakan dengan jelas. Kalau kita menerima Kristus, datang kepada Kristus, tidak ada harga yang harus dibayar. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah bayar dosa kita di atas kayu salib. Ini yang namanya iman Kristen. Iman Kristen bukan sebuah agama. Kalau agama sudah harus berbuat baik dulu supaya diselamatkan. Kalau kita hanya karena anugerah, sola gratia, ya, sola gratia, hanya karena anugerah, ya, bukan yang namanya apa tuh restoran saudara yang sekarang terkenal itu, ya nggak gitu ya, solaria, bukan solaria, ya, sola gratia, hanya karena anugerah kita diselamatkan. Follow Christ cost you something. Menjadi pengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Minimal saat ini saudara ikut ibadah, ada pulsa yang saudara harus bayar. Ya. Kalau saudara pergi ke gereja, kadang-kadang ada jemaat yang berkata, Pak, saya harus ganti kendaraan sampai 3-4 kali. Itu harga yang harus kita bayar. Tetapi kalau kita mau hidup kita berdampak, kita harus bayar hidup kita seluruhnya saudara. Untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Untuk berdampak to serve Christ. Ini bicara bukan sekedar saudara menjadi seorang pendeta hamba Tuhan. Bukan saudara punya gelar PDT di depan saudara. Tetapi saudara adalah orang-orang yang mempersembahkan hidup saudara sungguh-sungguh. Sehingga hidup saudara jadi berkat. Menjadi seorang suami yang jadi berkat. Menjadi seorang istri yang jadi berkat. Menjadi orang muda yang berdampak. Harganya adalah you cost everything. Harus bayar segalanya. Itu yang terjadi dalam hidup Rasul Paulus. If following Christ has never cost you anything, you not following him. Kalau saudara menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, tidak ada harga yang saudara bayar. Saudara sebenarnya belum menjadi pengikut Kristus. Memang menerima keselamatan. Itu adalah karena anugerah. Tapi setelah saudara menerima keselamatan, saudara harus mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Ibadah kita bukan dengan style of worship. Sekarang banyak gereja, wah Pak Pendeta, Pak Amos, ya Om Amos kata anak muda, musik kita Pak Om Amos mesti gayanya kayak gereja ini, gereja itu, gereja ini. Kita gereja memperdebatkan soal yang namanya style of worship. Padahal intisari dari ibadah adalah apa? Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Kalau saudara menghadapi tantangan dan saudara tidak tahu panggilan dalam hidup saudara, saudara pasti akan menyerah. Kalau saudara tidak tahu apa yang menjadi God's calling dalam hidup saudara, saudara bisa give up. Sebuah survei di Amerika Serikat saudara dari 4 pendeta, tinggalkan pelayanan itu karena yang namanya stres. Menurut survei 2013, menjadi seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat itu pekerjaan yang punya resiko tinggi untuk yang namanya depression and anxiety. Ada yang berkata sama saya, Pak, saya lihat kayaknya Pak Amos kok nggak ada masalah. Saya ikuti ibadah yang dimana Pak Amos khotbah ya di channel GB Ebenezer Official atau live streaming di channel Amos Sosial. Kelihatannya Pak Amos ketawa-ketawa, giginya kelihatan. Walaupun kadang-kadang ya nggak, giginya kurang ini ya nggak. Saudara, tetapi saya mau katakannya hamba Tuhan itu tantangannya luar biasa. Ya, saya suka bilang sama jemaat kan, jadi pendeta tuh khotbah kepanjangan, dibilang nanti pulsa jemaat habis. Khotbah kependekan, nih pendeta nggak serius lagi khotbah di zaman pandemi. Pendetanya gemuk, nih pendeta ketika lockdown, ketika PSBB kebanyakan makan di rumah. Ketika pendeta kurus, nih pendeta kurang iman di tengah pandemik. Ketika punya mobil baru di tengah pandemik, nih pendeta nih nggak punya masalah, keprihatinan jemaat lagi susah. Kalau pendeta yang tambah susah dalam masalah pandemik, nih pendeta kurang punya iman yang besar. Ada aja saudara tantangannya. Tetapi kalau saudara tahu panggilan hidup kita sebagai seorang yang terpanggil jadi berkat, kita akan punya moto saudara, diberkati untuk jadi berkat.
Ini gereja yang misioner, ini visi GB Ebenezer. Supaya apa saudara? Supaya kita yang telah diberkati Tuhan, kita jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, ketika kita dilahirkan ke dalam dunia, kita lahir karena rencana Tuhan. Dan kita pun harus hidup menurut rencana Tuhan. Rasul Paulus dia tahu panggilan hidupnya. Karena dia berkata sejak dalam kandungan ibunya, dia terpanggil untuk memberitakan Injil Kristus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara-saudara, ada seorang pemikir besar namanya Mark Twain pernah berkata begini, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Dua hari yang paling penting dalam hidup seseorang adalah apa? Itu hari kelahiran kita dan hari di mana kita tahu kenapa kita hidup. Itu bicara tentang panggilan hidup. Itu bicara tentang passion. Sekarang orang berkata yang namanya panggilan hidup itu passion. Sesuatu yang menggairahkan kita. Saudara-saudara, kalau saudara menjadi orang percaya, jadi orang Kristen, tidak tahu panggilan hidup dalam saudara, dalam hidup saudara, saudara tidak akan tahan menghadapi yang namanya kesulitan hidup. Kalau saudara sebagai seorang suami tidak tahu panggilan sebagai seorang suami, di mana kita harus memimpin seluruh keluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ada tantangan, saudara sebagai suami, tinggalkan keluarga langsung. Saya ketemu ada banyak suami-suami yang memang waktu pacaran sih indah banget ya kan. Saya sekali bilang waktu pacaran kan bisa kejar-kejaran di mall. Yang satu mengejar, satu dikejar dan satpam mengejar mereka berdua. Ya, dipikir ada yang kecopetan. Tetapi saudara, ketika masuk dalam pernikahan, dia sadar tantangan. Pernikahan itu kan dua jadi satu. Ya, kita diri sendiri aja susah ngatur hidup. Apalagi dua jadi satu. Tetapi kalau seorang suami tahu, ini panggilan saya sebagai seorang suami. Seorang istri tahu, ini panggilan saya menjadi seorang penolong buat suami. Kita sebagai orang tua mendidik anak zaman sekarang, kita tahu kalau Tuhan memberikan kita keturunan, kita punya panggilan untuk membesarkan anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Kenapa saudara? Karena dia tahu panggilan hidupnya. Dan kita saudara ketika menghadapi tantangan, disitulah kita tahu apakah ini panggilan hidup kita atau tidak. Karena ketika kita menghadapi tantangan, diuji yang namanya panggilan hidup kita. You can fulfill your calling in your comfort zone. Kita tidak bisa menggenapi yang namanya panggilan hidup kita di dalam suasana yang nyaman. Selalu ada yang namanya tantangan, selalu ada yang namanya kesulitan, selalu ada yang namanya hambatan dalam hidup. Tetapi kalau saudara tahu persis, saya terpanggil menjadi seorang suami, saya terpanggil menjadi seorang istri, saya terpanggil menjadi seorang pemuda yang jadi berkat, saya terpanggil menjadi seorang karyawan yang jadi berkat, saya terpanggil menjadi seorang Kristen yang harus memuliakan nama Tuhan, saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saya terpanggil menjadi seorang pejabat yang harus memimpin negara ini, yang membuat negara ini lebih makmur. Saudara menghadapi tantangan, masalah, persoalan dalam hidup, saudara tidak akan pernah mundur. Saya suka ditanya, Pak, dari mana kita tahu, Pak? Apakah ini panggilan hidup saya? Pertanyaannya selalu sederhana. Jika suatu hari kelak, orang ingin mengenang hidup kita, kira-kira apa yang Tuhan inginkan? Apa yang kira-kira Tuhan inginkan orang mengenang hidup kita? Ini bicara panggilan hidup yang Tuhan berikan. Kira-kira apa? Saya suka cerita saudara kadang-kadang dalam ibadah kedukaan. Saya suka tanya istri dari suami yang dipanggil Tuhan. Dia tanya istrinya, kayak gimana suami ini hidup? Disitulah saudara saya bisa tahu ini suami yang betul-betul luar biasa atau tidak. Saya tanya sama anak-anaknya, saya tanya sama mantunya, saya tanya sama orang-orang terdekatnya. Kalau ada seorang istri yang berkata, suami saya Pak, seorang yang cinta Tuhan, kami semua sekeluarga menjadi orang yang sungguh-sungguh meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Dan kami sekeluarga. Kami tiap hari ada namanya mesbah doa. Kami tiap hari berdoa. Kami tidak pernah absen. Selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Itu karena suami. Saya berkata ini suami yang pasti dalam hidupnya banyak tantangan. Tapi sampai akhir hidupnya dia tidak pernah menyerah. Karena dia tahu panggilan hidupnya sebagai seorang suami yang jadi berkat. Tetapi kalau ada seorang istri berkata, aduh Pak Amos, saya sekarang bersuka cita. Loh, kok bersuka cita?
Ya memang bisa juga ada orang berkata, Pak, saya bersuka cita karena orang tua saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika istri berkata, saya bersuka cita, Pak, kenapa? Saya boleh nyanyi lagu, bebanku terlepas, bebanku terlepas. Ternyata suami jadi beban. Sehingga istri berdoa, saya suka bilang kan, istri itu tiang doa. Kalau suami tidak menghargai istri sebagai kaum yang lebih lemah, maka istri berubah dari tiang doa jadi tiang listrik. Sehingga ketika suami coba-coba, ya enggak, pegang istri, kesetrum dia, pingsan ya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang namanya Pendeta Agus Sutikno. Ini disebut sebagai pendeta jalanan, pendeta bertato. Hidupnya dulu penuh dengan masa kelam. Bayangkan sampai mukanya pun bertato. Saudara. Tetapi haleluya puji Tuhan. Dia diselamatkan. Dia menerima panggilan Tuhan. Tapi setelah itu saudara, dia bayar harga. Dia tahu panggilan hidupnya. Melayani orang-orang yang disebut kaum marginal di kota Semarang. Dia melayani orang-orang yang dibuang tengah masyarakat. Dia melayani pekerja seks komersial. Dia melayani anak-anak jalanan. Dia melayani orang-orang miskin. Dan tantangannya juga luar biasa saudara. Namun ini hamba Tuhan. Berdampak hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu panggilan hidupnya. Dia punya namanya endurance. Dia punya ketekunan iman. Karena dia tahu panggilan hidupnya. Kalau saudara tahu panggilan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tantangan, masalah apapun yang saudara hadapi. Saudara pasti punya yang namanya ketabahan iman. Yang membuat saudara jadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara. Sementara kita menghadapi tantangan persoalan, Rasul Paulus memberikan kesaksian. Di dalam 2 Korintus tadi saya singgung bagaimana dia menceritakan kesaksiannya dalam penderitaan. Tetapi ini rahasia yang kedua. Bagaimana dia punya namanya endurance, ketabahan, kekuatan imannya. Dia berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, we never give up. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Ungkapan tawar hati itu artinya susah seperti kayak orang berdoa dan tidak mundur. Seperti dia tetap berbuat baik kepada orang lain. Dia melihat kesalahan orang lain dan tetap mau membantu orang lain. Dia tidak pernah saudara tawar hati. Saudara, ketika kita tawar hati, Alkitab mengatakan dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, if you are weak in the crisis, you are weak indeed. Sudah tahu sekarang karena gara-gara yang namanya virus corona, orang mengalami stres yang luar biasa. Dan hampir 80% penyakit diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan. Tetapi ada sebuah survei di Amerika Serikat, survei dari para dokter mengatakan 99% mengatakan keyakinan iman seorang dapat memberikan kontribusi untuk penyembuhan. Jadi dengan kata lain saudara, ketika kita menghadapi situasi yang berat, tetapi Rasul Paulus mengatakan manusia lahirianya semakin merosot, namun manusia batinianya semakin dibaharui dari hari ke hari. Saudara lihat bagan ini, dalam diri manusia ada manusia lahiriah yang kelihatan, ada manusia batinia yang tidak kelihatan. Namun manusia batinia kita harus dibaharui dari hari ke hari. The inward man is renewed day by day. Our spiritual being is renewed day by day. Saya suka memberikan kesaksian orang-orang yang mengalami tekanan yang berat selama dalam jangka waktu yang lama, tapi punya endurance yang luar biasa. Reverend Benjamin Weir salah satunya. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani di Timur Tengah di Lebanon. Diculik oleh sekelompok agama yang fundamentalis yang membuat dia disekap selama berbulan-bulan. Selama 16 bulan. Yang namanya Reverend Ben Weir ini disekap dengan mata ditutup. Dan puji Tuhan setelah 16 bulan dia dibebaskan oleh kelompok teroris ini. Saudara-saudara, apa yang dilakukan selama 16 bulan? Apa yang membuat dia bisa punya endurance? Karena tiap hari dia hanya fokus sama Tuhan. Dia memperbaharui manusia batinianya. 16 bulan dia teror siang dan malam. Orang bisa gila. Itu yang namanya Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah udah menganggap dia pasti tewas. Tapi dia bisa bertahan. Dia tulis dalam kesaksiannya, dalam bukunya. Karena tiap hari dia selalu berkata, haleluya puji Tuhan, haleluya praise the Lord. Tiap hari dia memuji Tuhan. 16 bulan dia punya endurance iman. Kenapa? Karena manusia batinnya diperbaharui dari hari ke hari. Bagaimana kita mengalami bahwa hidup setiap hari harus punya waktu khusus dalam bersatu teduh, waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Kalau saudara pernah mendengar penjelasan saya tentang gelombang otak, saudara lihat gelombang beta. Nah, gelombang beta itu adalah otak di mana kita melakukan aktivitas yang banyak.
Seperti olahraga, melakukan pekerjaan yang banyak. Ya, ketika ngomong sama orang dengan tensi yang tinggi berdebat. Tapi ada namanya gelombang alfa dan theta. Ini adalah bagian di mana seseorang punya konsentrasi, punya ketenangan, punya kerelaksan. Ini waktu-waktu di mana seseorang bangun pagi atau menjelang tidur. Makanya saya sarankan buat jemaat begini, saudara. Kalau saudara saat ini berkata, Pak, saya lagi stres, saya banyak tekanan, banyak masalah. Saya sudah memberikan semacam kayak konseling, memberikan nasihat advice buat orang-orang seperti ini. Dan saudara tahu, saya cuma bilang begini, Pak, 20 menit ya, only 20 minutes. When you get up early in the morning, yeah, the first you must do, apa tuh 20 menit pertama? Berdiam diri. Nih, ambil handphone, ya, nyalain lagu rohani, saat teduh, tenangin diri. 20 menit sebelum tidur, lakukan yang sama. Itu kita masuk di gelombang alfa dan theta. Lakukan itu. Selama berhari-hari, saudara akan kaget. Kok rasanya lebih segar ya badan? Kok rasanya pikiran saya jauh lebih jernih berpikir. Kok rasanya kemarin-kemarin tuh saya 4 eletoy lesu loyo lunglai. Sehingga saya rasanya mau menyerah. Tapi kok setelah saya lakukan ini, saya jadi kuat. Itu saya dengar berulang kali, Yesus. Jadi lakukannya namanya pembaruan hidup. Ambil waktu khusus. Kalau saudara saat ini sibuk karena hidup kita BP7 berangkat pagi-pagi pulang petang-petang penghasilan pas-pasan. Saudara ambil waktu khusus. 20 minutes ya. Perbaharui manusia batinnya saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang punya kekuatan dari Tuhan. Menghadapi segala tantangan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara. Kita harus punya penyerahan hidup. Tetapi jawab Tuhan kepadaku dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau sudah baca dalam 2 Korintus maka hanya 1 kali saja Rasul bersaksi tentang duri dalam dagingnya. Dan dia berkata kepada jemaat Korintus 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu yang menaruh duri dalam dagingnya mundur daripadanya. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Kadang Tuhan memberikan jawaban atas doa kita. Tidak selalu ya. Kadang Tuhan bilang tunggu karena ada waktunya Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak. Ketika Tuhan katakan tidak, ini bukan berarti saudara Tuhan tidak sayang sama kita. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Bukan berarti kita adalah, oh Tuhan masihkah Kau mau mendengarkan doa kefales. Saudara-saudara, karena Tuhan mau supaya kita belajar dalam situasi yang sulit. Belajar penyerahan hidup total kepada Tuhan. Tadi kan kita berkata saudara, ya, to come to Christ cost you nothing. To follow Christ cost you something. To serve Christ cost you everything. Everything. Ini bicara tentang total surrender. Total surrender. Saya suka menceritakan, saudara, memberikan gambaran 4 tipe temperamen ketika orang menghadapi tantangan dalam hidup. Ada yang langsung tertekan seperti Musa. Ada yang seperti Petrus ketika ada tantangan. Ya cari senang-senang supaya bisa mengalihkan perasaan yang tertekan itu. Ada yang selalu menghindari masalah seperti yang namanya Abraham. Tetapi ada orang seperti Paulus yang selalu punya self confidence yang tinggi. Sehingga dia berusaha, makanya Rasul Paulus tadi berdoa sampai 3 kali. 3 kali. Karena ini tipe kalau orang yang disebut orang kolerik. Orang yang selalu tidak mau menyerah. Tetapi dia berusaha selalu dengan kekuatan sendiri. Tuhan mengajar Rasul Paulus supaya berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Because when I'm weak, I'm strong. Saudara-saudara, ada banyak orang dalam hidup, dia harus dibuat oleh Tuhan sampai dia total surrender. Seorang astronot Amerika Serikat namanya Charles Morse Duke. Ini salah seorang yang punya rekor sebagai orang yang pernah mengendarai kendaraan, ya, lunar module pilot. Ini astronot Apollo, saudara. Harus buka di Wikipedia kisah hidupnya. Setelah dia terkenal karena menjadi seorang astronot. Ya, di Amerika Serikat dari jutaan penduduk hanya segelintir orang yang bisa sampai ke bulan. Salah satunya adalah Charles Morse Duke. Tetapi setelah dia terkenal, saudara, singkat cerita perjalanan hidupnya saudara justru berantakan. Itu istrinya sampai mau bunuh diri. Hidupnya hancur-hancuran, saudara.
Tapi satu kali akhirnya dia sadar, selama ini saya merasa orang hebat karena pernah pergi ke bulan. Saya diakui, dikenal di mana-mana. Tapi saya lupa, saya memerlukan Tuhan. Dia menyerah sama Tuhan. Setelah dia berjuang juga, ya, supaya dia bisa bertahan hidup, dia nyerah sama Tuhan. Singkat cerita, Tuhan pulihkan hidupnya, Tuhan pulihkan rumah tangganya. Dan setelah itu dia menjadi seorang yang melayani Tuhan kemana-mana. Hidupnya berdampak. Sometimes your plans don't work out because God has better ones. With God in charge, katanya Henry Ford. Seorang yang punya pabrik mobil yang sampai hari ini adanya mobil Ford. Berkata, with God in charge, I believe everything will work out for the best in the end. Kalau saat ini saudara berkata, Pak, kok kayaknya tantangan hidup saya makin berat. Pak, sepertinya dalam situasi seperti ini saya sudah mau menyerah. Ajar angkat tangan saudara, supaya Tuhan turun tangan. Itu yang saya katakan buat jemaat Tuhan. Kalau saudara turun tangan, saudara merasa masih punya kekuatan. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, manusia is very limited. Manusia itu sangat-sangat terbatas. Tapi kalau saudara angkat tangan saudara, Tuhan pasti turun tangan. Ketika Tuhan turun tangan, saudara akan mengalami kekuatan, kemenangan, keajaiban, kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan dialami dalam hidup kita yang percaya. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kita memiliki endurance iman sehingga kita dapat melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kita. 3 hal saudara yang saya bagikan berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, yakinkan panggilan hidup dalam hidup saudara yang dari Tuhan. Yang kedua, pembaharuan harus terjadi dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, total surrender. Penyerahan total kepada Tuhan akan membuat hidup saudara menjadi pemenang dan lebih dari pemenang, mengakhiri pertandingan iman kita dengan gilang gemilang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita bangkit bersama. Kita berdoa. Mari kita bersyukur saudara. Karena sampai hari ini Tuhan tetap memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara mari kita bersama-sama kita berdoa saudara. Untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena pada saat ini, kesempatan ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah keadaan yang begini sulit Tuhan, kami masih boleh mendengar suara Tuhan yang menguatkan kami. Hamba berdoa Tuhan supaya setiap kami yang terlibat dalam ibadah pada saat ini, yang ambil bagian, yang mendengarkan firman Tuhan, yang memuji muliakan nama Tuhan, kami mendapatkan yang namanya kekuatan dari Tuhan. Kami tahu Tuhan punya panggilan buat kami. Itu panggilan di mana kami menjadi orang-orang percaya yang menang, menjadi orang-orang percaya yang diberkati untuk jadi berkat, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi orang muda yang diberkati untuk jadi berkat yang berdampak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara kami yang mungkin saat ini dalam keadaan tertekan, biarlah kami punya waktu khusus pembaharuan manusia batin yang terjadi dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kami sedang menghadapi situasi yang sulit, biarlah setiap kami Tuhan angkat tangan kami dalam hadirat Tuhan. Supaya Tuhan yang turun tangan, memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan sepanjang minggu ini ada Ibu Marina Gosali, ada adik Marco Nikolaus Wirya, ada Ibu Stefani Esther, adik Helena Christine, Bapak Hendra Suhandi, Saudara Jericho Marcelino Tandialo, Bapak Andri Kabaresi, Saudari Kezia Vanuel, adik Kezia Sutanto, Ibu Endang Ciptasari, Ibu Chandrawati, Saudara Setia Putra Huta Barat, dan Bapak Oris Taneo. Bapak, kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan menyertai dan menolong dan memberikan kemampuan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang dalam proses pemulihan. Mungkin saat ini ada di antara kami yang terbaring sakit. Ada yang mengikuti ibadah dengan keadaan fisik yang menderita. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan
kesembuhan bilur. Tuhan Yesus menyembuhkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mengikuti ibadah, sedang dalam proses isolasi, dalam proses kesembuhan dari COVID-19. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami hati yang gembira, sehingga kami bisa melewati suasana keadaan yang berat ini bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap berdoa untuk Indonesia. Kami berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan tetap memberikan kami kekuatan sebagai sebuah bangsa, memberikan kekuatan buat para tenaga medis, sehingga Indonesia bisa melewati pandemik ini bersama dengan Tuhan yang ajaib. Bersyukur Tuhan untuk kami yang diberikan kesempatan memberkati pekerjaan Tuhan. Persembahan yang kami bawa, persembahan diakonia, peduli, persembahan misi, bahkan jemaat Tuhan ada yang mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan Tuhan. Kuduskan persembahan kami supaya semuanya boleh dipakai untuk memperbesar kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama. Kita percaya ketika kita mengangkat tangan kita, ini tanda penyerahan total kepada Tuhan. Dan Tuhan memegang tangan kita, menuntun hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kehidupan kita dalam tangan Tuhan yang ajaib. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak sekalian yang sudah bergabung dan setia beribadah bersama dengan kami. Terima kasih buat rekan-rekan hamba Tuhan, saudara yang masih memberikan ucapan selamat memang sepanjang bulan ini secara khusus spesial. Kita bersyukur untuk 65 tahun GBI Ebenezer. Terima kasih buat saudara yang sudah memberikan ucapan selamat, baik melalui Instagram saya, melalui WhatsApp, melalui live chat, komen ya dari channel YouTube GBI Ebenezer atau di channel YouTube Amos Hosea. Terima kasih Bapak sekalian, Tuhan memberkati. Saudara sekalian, kita tetap masih memiliki dua format ibadah raya yang pertama ini dia, dan ibadah raya yang kedua itu ibadah live streaming dari gereja. Jadi kita punya dua format ibadah raya yang pertama yang bisa diakses jam 6 pagi seperti sekarang, dan ibadah yang jam 10 dari gereja ya pakai live streaming channel Amos Hosea. Ya Bapak Ibu sekalian, ikuti ibadah anak-anak ya, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, ibadah jam 9 EHK, ibadah jam 3 itu ibadah untuk orang-orang muda, ibadah buat orang muda. Dan yang namanya FWS ya, buat ibu-ibu yang belum sempat mengikuti ibadah FWS, ada Ibu Ria Warna, Ibu Pastor Victoria. Ya, Pastor Victoria membagikan berkat ya untuk FWS kemarin hari Sabtu ya. Ibu-ibu tolong buka lagi di channel YouTube GBI Ebenezer Official ya. Dan jangan lupa saudara tetap mengikuti protokol kesehatan pemerintah dengan melakukan 4M. Yang pertama adalah harus selalu menjaga jarak. Ya enggak, walaupun kita ke keluarga kita, apalagi ke orang tua, harus pakai masker. Saya sering lihat tuh posting-postingan di Instagram, ya kumpul-kumpul tapi nggak pakai masker, hati-hati. Ada klaster keluarga loh, ya enggak. Jadi tetap jaga jarak, pakai masker, ya pakai masker dan selalu cuci tangan. Dan yang keempat, ya selalu meningkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you all. Amen. Shalom, saya Pastor Victor Abraham. Dan saya Pastor Sylvia Kuai. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GBI Ebenezer yang ke-65. Kalau saya ditanya, sama istri juga ditanya mau sampaikan apa, kita juga bingung mau nyampaikan apa. Karena gereja yang luar biasa ini sudah 65 tahun, lebih daripada usia kita ya. Ya, yang pasti jadi berkat terus ya. Itu yang pastinya, selalu menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya Kisha, mewakili Master Plan Youth, ingin mengucapkan selamat hari jadi yang ke-65 tahun untuk GBI Ebenezer. Kami sangat amat bersyukur Tuhan izinkan kami untuk bertumbuh di dalam gereja ini. Doa yang terbaik dan harapan yang terbaik selalu kami doakan untuk gereja dan jemaatnya. Semoga kita dapat selalu bertumbuh dan mengasihi dalam kasih Kristus dan
terus pastinya menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jaya terus GBI Ebenezer, HBTN. Bapak Ibu, saudara sekalian, sampai kapanpun di bumi maupun di surga, Bapak Pendeta Dr. H.L. Senduk adalah Bapak rohani kita. GBI Ebenezer adalah GBI legend yang tidak pernah kita akan lupakan. Waktu saya masih muda, saya ingat saya adalah pengerja dari GBI Ebenezer yang melayani di tempatnya Bapak Sahari dan juga kemudian di Kalibata yang adalah cabang dari GBI Ebenezer. Saya akan tetap mengingat dan terus mengingat. Ulang tahun yang ke-65 menjadi tonggak peringatan bahwa Allah menyertai kita. Selamat hari ulang tahun GBI Ebenezer. Forever, we love you. Salam jemaat, kesempatan ini saya PDP Markus Sande, Kabid Ibadah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 Gereja Bethel Indonesia Ebenezer. Saya percaya Tuhan akan memberkati Gereja Ebenezer, bahkan tubuh Kristus akan ditinggikan. Bahkan gereja memberkati banyak orang, menjadi gereja yang misioner, memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, bahkan menjadi seorang berkat. Saya percaya ulang tahun ke-65 tahun ini, gereja menjadi eksis untuk memenangkan banyak jiwa, untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja yang betul. Selamat ulang tahun GBI Ebenezer. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat ulang tahun ke-65 GBI Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat kepada Gembala Jemaat, Pendeta Amos Hosea dan semua tim penggembalaan dan semua pelayan, pembela sidang, majelis dan semua pengerja bahkan jemaat GBI Ebenezer. Gereja ini oleh anugerah Tuhan telah menjadi Mother Church. Terpujilah Tuhan betapa Om Ho memberi kami semangat. Saya dengan istri adalah merupakan anak rohani dari Om Ho. Dan puji Tuhan sampai berdirinya GBI pula. Oleh karena GBI tahun 70. Tapi ternyata Ebenezer sudah 65 tahun. Telah memberkati banyak gereja di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia. Biar GBI Ebenezer maju terus. Pantang mundur. Dan tetap bersatu di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun ke-65 Gereja GBI Ebenezer. Ada senior-senior saya di sana, yaitu Bapak Samuelo, telah usia 88 tahun. Dan juga Bapak Andreas Munansa, dan semua yang lain. Kita semua bersaudara. Haleluya. Amin. Shalom, saya Amos Hosea. Dan saya Gina Hosea. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ebenezer yang ke-65. Tetap semangat menjadi gereja yang misioner, diberkati untuk menjadi berkat. Kami mewakili Jemaat Tuhan, mewakili para pengurus, aktivis, dan para penatua, mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan hamba Tuhan yang telah memberikan doa, ucapan selamat buat kami. Ini menjadi penyemangat buat kami, supaya kami terus melanjutkan pelayanan yang telah dirintis oleh Pendeta almarhum Ayah Senduk, untuk kami lanjutkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Yesus, Tuhan ajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku
Ku